Lanjut lagi ke dalam rekap Fight Break Spear bagian ke-6. Sebelumnya diceritakan Xiaoyan yang ingin menjadi top 10 petarung terkuat di lembah penjahat telah berguru dengan sosok reinkarnasi jiwa. Sosok ini adalah pemimpin dari Aula Jiwa di mana dia mengaku dia dan Dewa Petarung dulunya adalah dua orang bersaudara. Dari pelatihan itu, Xiaoyan diajarkan semua teknik bertarung tingkat tinggi Aula Jiwa, sehingga kemampuan Xiaoyan pun meningkat secara drastis. Namun di sisi lainnya, Xiaoyan disemangati untuk memupuk kebencian dari dalam hatinya agar bisa meningkatkan kekuatannya menjadi lebih dahsyat lagi. Perubahan sikap Xiaoyan ini mulai terlihat oleh Sun Er yang menegurnya dengan keras. Lalu Mi Tengshan juga menasihati Xiaoyan yang sudah sangat terobsesi dengan kekuatan Aula Jiwa ini. Panatua itu mengingatkannya bahwa cincin yang dipakai Xiaoyan ini adalah sumber aura kebaikan untuk melawan aura kegelapan yang telah menyelimutinya. Mi Tengshan tampaknya mengerti apa yang dialaminya selama ini, mengatakan Xiaoyan haruslah mengatasi iblis dari dalam hatinya sendiri, bahwa kemenangan terbesar yang bisa dicapai oleh seorang pria adalah dengan mengalahkan dirinya sendiri. Atas wejangan itu, Xiaoyan meminta maaf kepada Sun Er. Walau tampak kecewa padanya, Sun Er selalu memberikan dukungan terbaik untuknya. Usai itu, Xiaoyan masuk lagi ke dalam dimensi pedangnya untuk berlatih. Kali ini dia diajari teknik pertarungan yang sangat mematikan. Selama pelatihan ini, sosok reinkarnasi jiwa mengingatkannya besok adalah hari terakhir Xiaoyan bertarung di arena untuk mengukuhkan dirinya sebagai satu dari 10 petarung terkuat. Dan besoknya dia menjanjikan akan mengajari satu teknik terakhir kepada Xiaoyan. Besok juga merupakan tenggat waktu bagi Xiaoyan untuk mengalahkan dirinya. Jika Xiaoyan tidak bisa mengalahkan dirinya, maka selamanya Xiaoyan akan dia tawan dan hidup bersamanya di dalam sini. Maka itu sosok reinkarnasi jiwa ini meminta Xiaoyan agar memunculkan niat membunuhnya supaya Xiaoyan bisa menerapkan semua ilmu yang telah dipelajarinya dengan lebih ganas lagi. Setelahnya Xiaoyan menghadapi pertarungan hidup matinya di atas arena. Berhasil mengatasi kemelut itu, Xiaoyan hampir saja membunuh lawannya di bawah sorak-sorakan para penonton yang menyemangatinya. Beruntung di balik gaung suara yang berkobar itu, Xiaoyan mendengar suara sang ibu yang memanggilnya dengan lembut dan ia pun menghentikan aksinya itu. Lalu Xiaoyan pun kembali mencari sosok reinkarnasi jiwa, menyatakan penolakannya membunuh siapapun. Satu-satunya orang yang ingin dia bunuh justru adalah si reinkarnasi jiwa. Menurut Xiaoyan, jika tidak ada aula jiwa, maka ibunya tidak akan meninggalkannya. Untuk itu, Xiaoyan dibawanya untuk melihat sebuah dunia paralel, dunia lain yang sama persis dengan dunia ini, tapi dengan hasil yang berbeda, di mana di dunia ini ibu Xiaoyan tidaklah mati. Xiaoyan kecil melihat ibunya yang tidak pernah difitnah sebagai seorang pengkhianat. Tumbuh dewasa, Xiaoyan keheranan melihat kehidupannya yang menikahi Nalan Yanran. Dalam upacara pernikahan itu terlihat ibu dan ayah Xiaoyan yang bergembira, juga Nalan Cie, kakek dari Yanran yang tampak sangat bangga kepadanya, memperlakukannya sebagai menantu yang sangat terhormat. Tampak Yao Chen juga hadir dalam acara pernikahan itu. Xiaoyan sangat keheranan dengan Yao Chen yang tidak pernah mengenalnya. Begitu pula dengan Han Feng yang hadir di sana bukan sebagai seorang penjahat melainkan hanya sebagai pamannya. Xiaoyan mempelajari bahwasannya organisasi Aula Jiwa telah dibasmi oleh aliansi 5 klan dan kini hanya ada kehidupan damai yang tersisa. Dia juga tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Sun Er karena Sun Er telah menikahi pria lainnya. Dari pernikahannya dengan Yanran, dia diberkahi 6 orang anak dan Xiaoyan pun menjalani kehidupan berkeluarganya yang sangat tenang dan harmonis. Ayahnya bahkan mati dengan penuh kebahagiaan saat menenggak araknya. Dalam upacara pemakaman sang ayah, untuk pertama kalinya lah dia melihat Sun Er yang hadir ke sana untuk berbelasungkawa. Xiaoyan tampak sangat tidak suka dengan kehidupannya yang seperti ini, di mana Sun Er kini sudah tidak lagi berada di sisinya. Beberapa tahun berikutnya saat melatih putra-putrinya bela diri, Xiaoyan mendapati ibundanya telah meninggal dengan damai di dalam tidurnya. Di kehidupan senjanya, Yanran memberitahukan anak mereka kini sudah memiliki kehidupan mereka tersendiri. Xiaoyan akhirnya pun sadar bahwa bukan kehidupan tenang seperti inilah yang dia inginkan. Dia bangun dengan sebuah senyuman keyakinan di bibirnya. Dengan percaya diri, Xiaoyan menemui ketua lembah penjahat yang memanggilnya dan masih mendesaknya untuk membunuh lawannya di pertarungan final arena besok.
Akan tetapi Xiaoyan kali ini sangat yakin bahwa membunuh bukanlah jalan ninjanya. Esok dalam pertarungan final itu, Xiaoyan menolak untuk menghabisi lawan yang dia kalahkan, tapi lawan itu tidak mau mengakui kekalahan dan malah ingin mencabut nyawa Xiaoyan. Akibat peneguhan prinsipnya ini, Xiaoyan malah dilukai dan memasrahkan dirinya untuk ditikam oleh sang lawan. Pada momen itu juga Xiaoyan kembali ditemui sosok reinkarnasi jiwa yang mencekiknya dan mendesaknya untuk membunuh lawan di arena. Sebab jika Xiaoyan tidak membunuh lawan di dalam arena, maka Xiaoyanlah yang akan tewas. Namun Xiaoyan yang telah yakin tetap menolak dan dia berhasil membalikkan keadaan dari cengkeraman reinkarnasi jiwa. Dia mengalahkan dan membunuh si reinkarnasi jiwa. Di saat itulah Xiaoyan baru menyadari sosok reinkarnasi jiwa yang dia lihat selama ini ternyata adalah dirinya sendiri. Xiaoyan telah membunuh sisi iblis di dalam dirinya. Dia lalu masuk ke dalam cincin untuk mencari Yao Chen. Di tengah badai gurun itu, Xiaoyan masuk ke dalam gubuk kecil dan menemukan Yao Chen yang tengah menjaga setitik api. Xiaoyan berlutut meminta maaf, menyatakan dia telah menyadari kesalahannya selama ini dan berjanji tidak akan lagi mempelajari ilmu dari aula jiwa. Xiaoyan juga mempelajari bahwa selama inilah Yao Chen yang telah mengorbankan diri untuk melindunginya dari semua aura jahat aula jiwa. Yao Chen mengatakan setitik lampu yang dia jaga ini melambangkan kehidupan Xiaoyan. Selama lampu ini menyala, maka Xiaoyan akanlah tetap hidup. Sedangkan badai yang terjadi di luaran adalah sisi kejahatan Xiaoyan yang telah Xiaoyan kalahkan sendiri. Kali ini dia hanya perlu menunggu badai kejahatan itu reda dan Xiaoyan tidak akan lagi dipengaruhi oleh kejahatan dari aula jiwa. Justru Xiaoyan kini bisa menggunakan semua teknik maupun ilmu dari aula jiwa secara bebas, tanpa perlu khawatir akan menjadi jahat lagi. Xiaoyan yang keluar dari cincin itu menggunakan teknik pelepas rohnya untuk menghalau terkaman dari lawannya itu. Usai itu, Xiaoyan menemui ketua lembah penjahat, menagih janji untuk diberitahukan jalan keluar dari tempat ini, sekaligus menegur sang ketua yang menjalankan bisnis perjudian dengan menggelar arena peraduan nyawa manusia seperti ini. Dia menyarankan sang ketua untuk mengikutinya pergi ke dunia luar, alih-alih hidup di tempat seperti ini. Selepas Xiaoyan bersama Sun Er dan yang lainnya keluar dari tempat itu, Xin memperlihatkan wajah di balik topeng ketua lembah penjahat. Yang jelas wajah ketua lembah penjahat ini sama dengan wajah Xiao Sun Er. Sementara itu, Yao Chen yang keluar dari gubuknya dengan setitik api kehidupan Xiaoyan mendapati dimensi cincin itu telah menjadi indah kembali seperti sedia kala. Perjalanan Xiaoyan sebagai buronan yang difitnah sebagai mata-mata aula jiwa akhirnya tiba di ibu kota dan bertemu dengan Raja Es. Xiaoyan menceritakan kondisinya serta memberitahukan bahwasanya Fama adalah seorang pengabdi aula jiwa. Raja Es menceritakan baru-baru ini dia menangkap seseorang yang sudah bagaikan mayat hidup dan mereka menduga bahwa Fama adalah dalang di balik kejadian ini. Raja Es meminta Xiaoyan untuk menunggu isyarat tiupan peluit darinya karena dia sendiri yang akan menyelinap ke kediaman Fama untuk mencari tahu. Di sana Raja Es melihat mayat-mayat yang dijadikan boneka prajurit oleh Fama ini tengah dimobilisasi. Dia berpura-pura menjadi mayat hidup itu, tapi aksinya yang segera ketahuan itu memaksanya untuk melakukan pertarungan frontal. Meski sangat tangguh, Raja Es pada akhirnya menyerah setelah terkepung oleh banyaknya mayat hidup yang datang satu persatu, di mana satu di antara mayat hidup itu adalah Nalanjie. Di hadapan Fama, Ayah Yishen ini menyatakan penyerahan dirinya, namun paman yang suka bertingkah kocak ini ternyata hanyalah berakting dan dalam satu serangan kejutan, dia berhasil membunuh Fama. Akan tetapi cukup mengejutkan baginya saat dia melihat Fama kedua yang kembali muncul menyapanya. Bagaimanapun juga Raja Es yang kebingungan ini kembali membunuh Fama yang kedua yang tidak terlalu tangguh dalam bertarung ini. Lalu dia yang mengalahkan Nalanjie juga menghancurkan jasad mantan pemimpin klan Nalan itu. Namun setelahnya lagi-lagi Raja Es kembali bertemu dengan Fama yang menyambutnya. Ngambek dan tidak ingin melawan mayat hidup yang mengepungnya, Raja Es pun menyerah dan diikat di sebuah ranjang penyiksa. Fama mengancam akan menjadikan Raja Es sebagai bonekanya. Lalu Fama yang menemukan peluit Raja Es pun meniup peluit tersebut. Xiaoyan yang mengira itu adalah isyarat dari Raja Es pun segera tiba di sana. Dia melihat Fama yang menyandera ayah dari sahabat baiknya itu, tapi secara tiba-tiba Fama yang tampaknya menguasai ilmu membelah diri itu melumpuhkan Xiaoyan dari belakang. Alhasil kedua orang kocak ini pun diikat bersebelahan dan lebih kocaknya lagi saat Fama menusukkan jarum ke ubun-ubun Xiaoyan yang ingin dia ubah menjadi bonekanya.
Xiaoyan bertanya ilmu apa yang dipelajari oleh Fama sampai bisa membelah diri seperti ini. Merasa di atas angin, Fama memberitahukan ini adalah teknik membelah jiwa. Fama sama sekali tidak mengira bahwa Xiaoyan juga mempelajari ilmu tersebut, dan dari belakang jiwa Xiaoyan pun meng-KO Fama jatuh ke lantai. Setelahnya Xiaoyan masuk ke dalam dimensi cincin untuk menanyakan di manakah keberadaan fisik Fama yang asli agar dia bisa menghabisinya. Yao Chen mengatakan Fama yang asli berada di markas Aula Jiwa, tepat berada di dalam altar pengorbanan. Tentu saja Xiaoyan tahu cara untuk menuju ke sana. Dia meminta Raja Es untuk menjaga fisiknya, dan dengan memanggil pedangnya, dia pun masuk ke dimensi di mana dia dilatih oleh pemimpin Aula Jiwa sebelumnya. Dan tibalah Xiaoyan di benua ujung utara, markasnya Aula Jiwa. Sementara Raja Es tengah kewalahan menghadapi mayat-mayat hidup yang berdatangan untuk menyerang mereka. Xiaoyan pada akhirnya masuk ke dalam altar yang dimaksud dan melihat banyak sekali tubuh yang digantung di atas rantai. Di sana dia juga melihat fisik ibunya yang telah tiada tergantung begitu saja. Juga dia melihat rantai yang dulunya menggantung Yao Chen. Xiaoyan pun teringat dengan momen saat Yao Chen menceritakan dirinya yang pernah disandera di altar ini. Yao Chen adalah satu-satunya orang yang berhasil lolos dari altar ini, dan semua tubuh-tubuh yang tergantung ini biasanya adalah orang-orang yang sudah meninggal dan juga sudah mengabdi kepada Aula Jiwa. Pada akhirnya Xiaoyan menemukan tubuh Fama yang asli tergantung di sana. Namun secara mengejutkannya Fama mengakui dia sudah lama menunggu kedatangan Xiaoyan kemari. Fama mengatakan sebenarnya dia adalah tawanan dari Aula Jiwa, sehingga semua pengabdian dan apapun yang telah dia lakukan selama ini adalah sebuah keterpaksaan. Fama pun memohon agar Xiaoyan memusnahkan dirinya dengan inti api tulang es. Setelah melakukan aksi itu, rantai-rantai di sana pun mulai bergoncang, dan Fama yang terbakar ini memperingati Xiaoyan agar segera melarikan diri. Pada akhirnya fisik Fama pun dilalap oleh inti api sampai habis, dan semua kloningan raganya yang tersebar di mana-mana pun menjadi hilang tak berbekas. Sementara itu, Xiaoyan yang melarikan diri, kakinya sempat ditarik oleh rantai yang mengejarnya keluar. Dia sempat bertukar pandangan dengan reinkarnasi jiwa. Namun pada akhirnya dia berhasil keluar dari sana dan melihat Raja Es yang tengah kelelahan setelah melumpuhkan semua mayat hidup yang ada di sana. Seiring dengan kematian Fama, maka semua boneka mayat hidup yang dia ciptakan pun kehilangan kekuatan mantranya. Semua pengawal dan pelayan Kaisar Yelan pun tiba-tiba lenyap, dan pada akhirnya Kaisar muda itu pun membersihkan nama Mi Tengsan yang telah difitnah. Status Mi Tengsan sebagai guru pembimbing di Akademi Qianan pun dipulihkan, dan juga Rolin telah dilepaskan dari tawanan, serta Xiaoyan dan kawan-kawannya bisa kembali ke akademi. Beberapa waktu berlalu, Nalanian Ran dikunjungi oleh Yinsan. Dia adalah pemimpin dari Sekte Yinlan. Masih ingatkan dengan Sekte Yinlan yang dulunya berperang melawan Yixin yang menunggang singa? Yinlin yang dulunya sempat menculik Xiaoyan untuk menemaninya melawan monster batu adalah murid dari si Yinsan ini. Dan Nalan Yanran adalah murid dari Yinyin. Jadi bisa dibilang Yanran ini adalah cucu murid dari Yinsan. Kedatangan Yinsan ke sini hanya untuk memberikan peringatan kepada Yanran bahwa kekuatan aula jiwa yang semakin merajalela. Yinsan hanya ingin memastikan apakah Yanran siap mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan klan Nalan dari kehancuran. Sementara itu, Xiaoyan dan Sun Er mendapatkan surat dari ayah mereka yang mengabarkan adanya masalah yang tengah dihadapi. Atas hal itu, Xiaoyan dan Sun Er pun mengambil cuti untuk kembali ke rumah. Setelah berpamitan dengan kawan-kawan dan juga Mi Tengsan dan Rolin, kedua anak muda ini tiba di rumah mendapati kabar dari pengurus yang memberitahukan kargo obat yang mereka kawal baru saja dirampok. Masuk ke dalam, Xiaoyan mendapati ayahnya yang tengah marah-marah atas insiden obat yang dirampok, juga tengah mencemaskan keselamatan para bawahannya. Sang ayah sangat terkejut sekaligus senang menyambut kepulangan Xiaoyan dan Sun Er. Singkat ceritanya, setelah Xiaoyan mengunjungi makam ibunya untuk bersembayang, dia kembali menggunakan topengnya menyamar menjadi Yan Xiao untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah keluarga Xiao yang dimintai pertanggungjawaban oleh Serikat Pedagang Obat. Keluarga Xiao sendiri mengaku adalah korban karena perampok tidak hanya merampok barang yang mereka kawal,
tapi juga terindikasi hanya ingin membunuh para pengawal mereka yang tidak memiliki kekuatan Qi. Sebelum berangkat untuk menjalankan misi penyelidikannya, ayahnya memintanya untuk belajar jurus amarah singa dari panatua mereka. Tampak Xiaoyan yang berbakat dapat melatihnya dengan 1 kali praktek. Praktek kedua dan praktek ketiganya bahkan lebih mengesankan lagi. Lepas itu, dengan identitasnya sebagai Yan Xiao, dia memimpin konvoi pengiriman obat. Xiaoyan yang sadar mereka tengah diawasi dan mau diserang ini memberikan kejutan dengan terbang ke belakang mereka. Xiaoyan menegur keras mereka karena tujuan utama orang-orang ini bukanlah merampok, melainkan untuk membunuh para pengawal keluarga Xiao yang tidak memiliki kekuatan tenaga dalam. Setelah memberikan sedikit pelajaran, orang itu mengaku berasal dari kelompok serigala, dan Xiaoyan pun menuju ke markas kelompok tersebut. Ketua kelompok yang banyak gaya dengan memamerkan semua jurus yang bisa dia mainkan dikalahkan Xiaoyan dengan hanya 1 pukulan. Lalu adik dari si ketua yang mencoba menusuknya dari belakang juga dia lumpuhkan. Kedua bersaudara dari kelompok serigala ini lalu dimusnahkan Qi-nya oleh Xiaoyan. Usai melabrak ke situ, Xiaoyan yang melanjutkan perjalanan pengiriman barangnya kembali disergap oleh 3 orang bertopeng. Xiaoyan yakin kalau ketiga orang ini lebih kuat dari kelompok sebelumnya, sehingga dia pun masuk ke dalam cincin meminta bantuan Yao Chen untuk mengajarinya beberapa jurus pedang. Alasannya adalah karena dia tengah menyamar menjadi Yan Xiao, maka dia tidak boleh menggunakan pedang besarnya yang dimana nantinya orang-orang pasti akan mengenalnya sebagai Xiaoyan. Setelah melihat jurus pedang khas dari sekte Pavilion Bintang milik Yao Chen, Xiaoyan pun keluar dan mengalahkan mereka dengan ilmu tersebut. Ketiga orang yang Qi-nya dimusnahkan ini diminta untuk mengaku mereka dari kelompok mana. Meskipun tidak mau menjawab, Xiaoyan menebak mereka berasal dari sekte Yinlan dan mencaci maki Yinsan sebagai pemimpin sekte tersebut. Namun tak disangka-sangka Yinsan ternyata ada di sana dan tiba-tiba muncul dan memberikannya pelajaran karena telah berani memakinya. Xiaoyan yang muntah darah dengan hebat sama sekali bukan tandingan dari panatua yang sakti itu. Beruntungnya Yinsan tidak berniat membunuhnya karena dia mengira Yan Xiao yang memainkan jurus pedang dari Pavilion Bintang ini adalah murid dari Han Feng. Meski demikian, Yinsan ingin membunuh semua pengawal yang ada di sana, dan Xiaoyan yang mencoba bernegosiasi menantangnya untuk memukulnya 3 kali. Jika Yinsan tidak bisa membunuhnya dalam 3 pukulan, maka para pengawal tidak berdosa itu haruslah dilepaskan. Permohonan tantangan itu diterima, dan begitu terkena pukulan pertama saja, Xiaoyan sudah hampir kehilangan nyawanya, dan Yinsan pun memintanya untuk tidak mencari mati. Xiaoyan segera masuk ke cincin dan meminta bantuan Yao Chen yang bersedia untuk menyalurkan Qi kepadanya untuk menahan pukulan kedua itu. Walau Xiaoyan terluka berat, Yinsan juga sempat terpental saat melancarkan serangan keduanya. Untuk menahan serangan ketiga, Xiaoyan secara diam-diam menggunakan teknik pelepasan rohnya untuk mengintimidasi Yinsan yang segera menyerang ke roh-roh yang dilepaskan Xiaoyan. Kaget melihat ilmu pelepas roh itu dan juga digertak oleh Xiaoyan, Yinsan yang tidak mau ambil resiko pun membawa ketiga anak buahnya cabut dari sana. Meski Xiaoyan terluka parah sampai-sampai semua pembuluh darahnya pecah, Yao Chen mengatakan hal ini bisa disebut sebagai keberuntungan juga. Sebab untuk memurnikan inti api yang dipelajari Xiaoyan harus memecahkan semua pembuluh darahnya, dan dengan kondisi Xiaoyan seperti ini, maka Xiaoyan pun bisa menggunakan kesempatan ini untuk memurnikan inti apinya. Balik dari misi itu, Xiaoyan menceritakan apa yang terjadi kepadanya di hadapan serikat pedagang obat. Dia memberitahu para penyerang itu tujuan utamanya bukanlah merampok, tetapi menarget para pengawal keluarga Xiao yang tidak memiliki tenaga dalam. Xiaoyan juga mengatakan kalau kelompok serigala maupun sekte Yinlan yang menyerang mereka bukanlah dalang sesungguhnya, karena ada orang lain yang menggunakan jasa mereka. Malam itu Xiaoyan yang berbicara berduaan dengan ayahnya dikagetkan dengan sang ayah yang ingin menjodohinya untuk menikahi Suner. Tersipu malu dan tak tahu jawaban apa yang perlu dia berikan, Xiaoyan hanya mengelak dengan berdalih ia belum memikirkan tentang pernikahan. Esoknya Xiaoyan mencari ketua kelompok serigala. Setelah menerima obat penyembuh untuk adiknya dan dirinya, ketua kelompok serigala itu memberitahukan bahwa keluarga Mola merupakan dalang di balik semua ini, karena keluarga Mo yang memaksa kelompok mereka untuk menyerang keluarga Xiao.
Untuk itu, Xiaoyan pun berdiskusi dengan Medusa dan Mobashi, mengatakan mereka ini memiliki musuh yang sama, yaitu keluarga Mo, dan dia telah memiliki rencana agar mereka bekerja sama untuk mengeliminasi keluarga Mo. Xiaoyan pergi ke markas keluarga Mo. Mo Chen yang melihat inti api bumi teratai hijau akhirnya pun ingat dengan Xiaoyan yang dulu pernah ditangkap olehnya. Secara mengejutkan, Xiaoyan mengajaknya untuk berbisnis, mengatakan dia akan memberikan inti api bumi teratai hijau dan juga Medusa kepadanya bila Mo Chen ingin memberitahukan siapa orang yang memerintahkan keluarga Mo untuk menyerang keluarga Xiao. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan menyerahkan inti api itu dan juga Medusa yang ada di dalam tabung kepadanya. Xiaoyan mengatakan kini yang perlu Mo Chen lakukan hanyalah menangkap dan menyerahkan dirinya kepada orang-orang yang bergerak di belakang keluarga Mo. Oke, sampai di sini dulu ya rekap pada bagian ini. Terima kasih untuk teman-teman santuy yang masih setia mengikuti setiap bagian dari rekap ini. Kita berjumpa lagi ya di video rekap selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman suka, dan bye-bye.